Untuk kali ini kami akan membahas Mitsubishi Pajero Exit tahun 2009. Seperti kita tahu bahwa Pajero itu mulai dikeluarkan itu di tahun 2009, dan ini untuk produk awalnya. Untuk 2009 dulu Pajero mengeluarkan 3 varian, yaitu di tipe GLX, GLS, dan juga untuk tipe Exit. Untuk tipe yang Dakar itu baru mulai muncul di 2011 ya. Untuk Pajero kami ini untuk bagian eksterior, terutama pada bagian di headlamp, bagian grill, dan untuk logo 3 berliannya, ini semuanya masih bagus banget. Bahkan sampai di bumper ini benar-benar no repaint. Ini untuk fog lamp nggak dapat chrome ya. Kalau chrome itu di Dakar 2011-12, dan di bawah ini untuk di underguardnya juga masih bagus, nggak ada yang lecet, dan Anda juga ditambahkan dengan lampu LED. Untuk mobil kami ini di Nopol B, kami akan bacakan untuk pajaknya ini berapa ini. Ini pajaknya 4,2 juta, SPDKLJ 143.000, biaya untuk ADM STNK di 200, ADM TNKB 100, dan untuk total PKB nya di angka 5,6 juta. Ini untuk STNK masih KP1 ya, belum progresif, dan untuk pajaknya itu di 2021, berarti masih sekitar 8 bulan ke depan ya, masih bisa untuk ambekan lah ya. Dan untuk bentuk kuncinya pun ini masih ori, masih seperti ini ya. Tak buka untuk di bagian mesinnya. Ini untuk kap mesinnya lumayan berat karena ini peredamnya pun sudah diganti. Ini peredamnya bagus banget nih, bener-bener meredam deruman mesin sampai ke dalam kabin, nggak kedengaran banget ya. Dan untuk mobil Mitsubishi Pajero Exit ini menggunakan 2500 cc DID Common Rail turbo charger ya, dan untuk tenaga yang didapatkan di sini di angka 138 PS, dan untuk torsi maksimum itu di angka 314 Nm. Kalau Anda mau membandingkan dengan di varian Dakar, pasti akan lebih besar untuk tenaganya, apalagi yang sudah di VGT ya. Tapi untuk tahun 2009 ini masih merajai mobil SUV berbahan bakar diesel. Untuk mobilnya kami ini mesinnya pun masih bagus, dan untuk tulangan depan, kap mesin, semuanya masih rapi. Insya Allah nggak ada kendala. Apalagi kalau kita mau melihat ke odometer, nanti Anda akan lihat 2009 11 tahun pemakaian untuk odometernya berapa ya. Ini untuk air intake-nya pun tinggi banget, wajar kalau mobil ini bisa menerjang banjir, karena untuk ground clearance mobil ini itu lumayan tinggi di angka 215 mm. Mungkin ada sekitar 2 meter ya untuk air intake-nya. Jadi kalau Anda ada di daerah banjir, nggak akan takut untuk melabas. Nah, ini untuk bentuk Pajeronya kami dari samping, karena mobil ini memang benar-benar bongsor. Total dimensi mobil ini pada bagian panjangnya itu di angka 4,7 meteran kurang lebih, dan lebar 1,8, tingginya pun 1,8 meter. Ini benar-benar bongsor banget. Anda kalau melihat mobilnya kami di sini semuanya masih ori. Pada bagian di roda depan pun ini untuk bannya masih tebel. Ini untuk velgnya masih satu warna ya, warna silver, karena untuk yang dual tone itu di varian Dakar. Dan untuk mobil kami ini untuk bannya menggunakan profil ban di 265/65 untuk ring 17. Dan untuk sistem pengereman di sini sudah menggunakan disc brake, dilengkapi dengan ABS, EBD, dan juga brake assist. Maka untuk sistem keselamatan mobil ini jelas-jelas sangat bagus. Dan ini untuk di bagian samping
Ini ada untuk ratingnya masih bagus, terus footstep juga masih kokoh, dan untuk pintu nggak ada yang rusak. Dalam artian kalau kita membuka pintu biasanya ada yang sudah anjlok ya untuk pintunya. Ini untuk pintunya pun benar-benar masih bagus. Dan juga Anda mendapatkan tambahan roof rail. Ini nanti bisa ditambahkan dengan box ya. Kalau semisal Anda mau bepergian jauh pun ada tambahan box. Jadi memberikan space yang tambah, memberikan tambahan space untuk membawa barang bawaan. Gitu. Di bagian belakang pun ini untuk rodanya masih bagus. Over fender dari depan nyampe ke belakang semuanya masih bagus. Ini untuk catnya dari sini nyampe ke depan benar-benar nggak ada yang sudah di repaint, kecuali pada bagian di belakang ini. Ini ada repaint dikit, wajar karena sudah berumur juga dan mobil bekas bukan mobil baru ya. Tadi dan ini untuk stop lamp emang udah diganti, terus emblem exit masih nempel, emblem Pajero Sport Limited ini pun masih bagus. Terus dapat defogger, terus untuk atas ini juga masih bagus. Kita buka bagian belakang. Oh, untuk belakang dapat kamera mundur dan juga dapat 4 buah sensor parkir serta dapat towing. Ini lumayan mahal ya, kalau kita tukar dengan beras kayaknya masih dapat 1 kintal lebih ya. Nah, ini untuk belakang ada penambahan kompartemen kayak yang kemarin kami sempat ulas ya, untuk Pajero Exit kami yang 2019 sama-sama hitam, tapi Nopol R yang kami publish di channel Mopos Ngapak ya, itu juga seperti ini. Cuma ini benar-benar lebih bagus dari kualitas mobilnya, dan penambahan variasinya tuh benar-benar banyak. Ini untuk membuka di ban serep di bawah ya. Terus juga Anda mendapatkan untuk kotak P3K, terus toolkit sini ada. Tuh. Terus Anda juga dapat power outlet 12 volt, dan untuk row ketiga di sini Anda mendapatkan tambahan untuk AC. Dan ini kalau Anda rebahkan di row ketiga, ini untuk kapasitas bagasi benar-benar luas banget, bisa untuk masuk berapa galon ya, 8 galon mungkin muat ya. Dan untuk bagian belakang ini bagasinya pun nggak ada bekas nyundul ya. Yang paling utama, berulang kali saya mau mengatakan, kalau Anda beli mobil bekas Anda cek pada bagian bagasi, terus pada bagian di sini belakangnya, terus untuk sini tulangan-tulangan sininya dicek semua, jangan nyampe sudah di repair, karena kalau sudah di repair biasanya indikasi mobil bekas accident. Oke, kita berada dalam kabin mobil Pajero Sport Exit ini walaupun usianya sudah 11 tahun ya, tapi dari kaki-kaki ini benar-benar masih empuk banget. Terus untuk suspensi kayaknya nggak ada yang bermasalah sih. Wong kita tadi ngelewatin prosedur pun masih empuk, ndut gitu loh ya. Jadi yang namanya mobil bekas itu walaupun usianya sudah lama pun, asalkan rawatannya benar-benar masih bagus, terus servis rutin berkalanya itu tetap kita maintain, kayaknya masih recommended walaupun usianya sudah tua. Anda bisa lihat pada bagian di eksteriornya pun ini untuk head unit memang sudah diganti ya. Untuk head unitnya ini menggunakan head unit double din. Untuk AC-nya pun ini benar-benar masih dingin. Untuk di odometer mobil ini sudah di angka 172.000.
172.000 11 tahun ya, relatif tinggi kalau kita ngomongin di tahunnya. Tapi kita mau melihat dari segi eksterior, mobil ini dua-duanya masih benar-benar bagus. Untuk bagian di jok pun, untuk jok mobil ini sudah di cover dengan menggunakan warna merah sama hitam, walaupun agak norak tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lepas lagi ya. Intinya yang terpenting itu kalau kita mau lepas, keadaan orinya bener-bener di cover dengan bagus, nggak ada yang tumpahan kayak jajanan anak kecil itu kan, karena bener-bener menyebalkan, kayak contoh kayak permen, terus susu, terus yang kayak ciki-cikian itu kalau misalnya numpah di jok itu bener-bener bandel banget untuk ngilanginnya. Dan di mobil ini untuk di matic-nya saya tak coba, ini masih responsif, dalam arti kita dari D kita injek itu nggak lelet ya. Memang agak telat karena ini belum dapat Tiptronic ya, kecuali kalau yang di Dakar itu sudah mendapatkan Tiptronicnya. Kalau ini masih benar-benar automatic. Dan kalau ke depan kabin, kembali lagi kalau kita ngomongin sekelas kayak Pajero, itu ke depan kabin mungkin bisa diacungi jempol ya. Kayak apalagi kalau yang di 2019-2020 ini, untuk kabin kayaknya semua orang suka dengan ke depan kabin mobil Pajero, karena jelas bahwa mobil yang harganya 500 miliar lebih, kalau semisal kabinnya pun masih berasa, nanti malu dengan rival-rival di luar sana kayak di Chevrolet Trailblazer, terus Toyota Fortuner, terus ada juga untuk di Isuzu MU-X. Kalau semisal kayak saya pilih untuk mobil harian, lebih recommended di mobil sekelas kayak ini. Nah jelas semua orang kayaknya doyan dan semua orang tahu bahwa produk Pajero itu pada bagian di bahan materialnya pun lebih bagus, lebih tebal. Terlihat dari dulu tuh kayak mobil Mitsubishi Kuda itu bahan materialnya lebih tebal gitu loh. Nah ini untuk di bagian dashboard, ini dashboardnya kami pun masih bagus banget ya. Untuk airbag ini semuanya masih bagus, belum mengembang ya. Terlihat pada bagian di shot, untuk airbagnya di penumpang nggak ada yang mengembang sama sekali. Untuk di driver ini, untuk setirnya ini agak sedikit tergores nih untuk bagian setir di sisi ininya. Biasanya kita megangnya kayak gini ya, terus ini sering kegores-gores mungkin, jadi warnanya pun pudar seperti itu. Dan ini untuk di konsol tengah ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk armrest, lumayan. Oh ya, untuk konsumsi bahan bakar mobil Pajero Sport Exit 2009 itu kalau berdasarkan di atas kertas itu mampu tembus di angka 11 km per liter itu untuk dalam kota. Kalau luar kota itu bisa di angka 13-14 km per liter. Kalau kita berjalan konstan di angka 80 km per jam, mobil ini tembus di angka 18 km per liter dengan konsumsi bahan bakar yang relatif irit. Apalagi untuk penampungan tangki mobil ini di 70 liter, maka bisa di angka 100 bahkan sampai 120 km sekali isi gitu. Jadi menurut kami kalau Anda ingin SUV 7-seater, mungkin mobil ini menjadi salah satu pilihan untuk Anda berakomodasi dalam bepergian. Oke, mungkin kayak gitu aja ya untuk vlog kami kali ini. Jika Anda suka dengan video-video otomotif, silakan untuk like dan subscribe, karena channel ini itu tolong membahas putar dunia otomotif. Dan kalau Anda tertarik dengan mobil ini, nanti Anda bisa cek untuk harga dan nomor telepon yang nanti Anda bisa lihat pada bagian kolom deskripsi. Saya Driver Dan, semoga vlog ini bermanfaat.
Sampai ketemu di vlog kami berikutnya. Salam sukses selalu dan thank you.